suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili suatu kelompok data. Karena kelompok-kelompok data yang berbeda-beda memiliki sifat numerika yang berlainan, maka suatu ukuran tendensi sentral dapat lebih baik dalam menggambarkan sekelompok data tertentu dari yang lain. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Berikut ini ada 4 ya ukuran dasar dari pemusatan data atau tendensi sentral yang terdiri atas rata-rata hitung, atau kita biasa mengenal namanya sehari-hari kita nyebutnya rata-rata ya. Kalau istilah statistik itu namanya rata-rata hitung, atau istilah lainnya itu adalah mean bahasa Inggrisnya. Terus median, nilai tengah ya, mode atau modus, nilai yang sering muncul, dan rata-rata geometrik. Mean atau rata-rata hitung atau rata-rata merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Dalam pemakaian sehari-hari, orang awam lebih mempergunakan istilah rata-rata daripada menggunakan istilah rata-rata hitung. Jadi kita lebih sering biasanya berapa sih rata-ratanya gitu. Tapi bagi sekelompok data, rata-rata adalah merupakan nilai rata-rata dari data itu sendiri. Ya, kalau bagi sekelompok data itu merupakan nilai rata-rata dari data itu sendiri. Secara teknis saya dikatakan bahwa rata-rata dari sekelompok variabel merupakan jumlah nilai pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan, ya. Jadi jumlah nilai pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Jadi itu yang lebih sering sehari-hari dalam penganalisaannya, itu lebih sesuai maksudnya maksud dari definisinya gitu. Jika disesuaikan dengan kondisi datanya, rata-rata hitung itu dapat terbagi dengan 4 macam cara ya. Dapat diselesaikan dengan 4 macam cara. Pertama itu untuk data yang tidak tersusun. Data yang tidak tersusun ini maksudnya itu data yang tidak berkelompok atau ungrouped data. Bisa dihitung dengan cara metode yang tidak ditimbang, metode yang ditimbang. Terus yang selanjutnya itu data yang tersusun atau data yang berkelompok atau bergrup. Kalau dengan grup data dihitung dengan metode penunjang, metode pendek. Perumusan lazim yang kita gunakan untuk data yang tidak berkelompok atau tidak tersusun, untuk yang tidak ditimbang itu sendiri, untuk data yang berasal dari populasi dan sampel itu kan ada berbeda analisanya ya. Kalau tidak ditimbang itu simbolnya itu mu sama dengan jumlah X dibagi N. Jadi ini jumlah banyaknya, ini merupakan banyaknya data, jadi jumlah X ini ya setiap data kita jumlahkan gitu, ini jumlahnya. Kalau untuk sampel, ini kita simbolkan, dari simbol kita berbeda ya. X itu banyak, rata-ratanya sama dengan itu sigma X dibagi N. Dibedakan kalau untuk populasi ini, rumusnya untuk sampel ini. Untuk datanya kalau yang ditimbang yaitu mu sigma X dikali W dibagi W, dan untuk sampel X rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Oke, ini bentuk data yang dikategorikan dari data yang tidak berkelompok ya. Kalau data yang dia berkelompok atau bergrup, artinya dia tersusun ya. Bentuk datanya kalau dengan metode panjang dia mu sama dengan sigma F X, ini F ini merupakan frekuensinya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Untuk
sampel rata-rata X sama dengan sigma FF dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Dengan untuk metode pendek yaitu mu sama dengan A ditambah sigma F D aksen dibagi dengan sigma F dikali ini ya intervalnya. Untuk yang sampel X rata-rata sama dengan A ditambah sigma F D aksen dibagi sigma F dikali dengan intervalnya. Oke, apa itu F D aksen? Nanti akan kita bahas ya. Itu untuk menghitung nilai rata-rata ya. Ini posisinya itu untuk bentuk datanya tersusun dan tidak tersusun ya. Bagaimana dengan metode yang ditimbang? Ya, tadi ini yang tidak ditimbang. Metode ditimbang di bawah ini, ya. Ini setiap variabel di dalam kelompok diberikan timbangan yang sama. Ini bukan ini salah ya. Ini rata-rata ditimbang ini. Artinya tidak ada perbedaan tingkat kepentingan antara masing-masing variabel. Dalam kenyataannya tidaklah demikian, hanya misalnya keberhasilan seseorang di dalam pekerjaan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterampilan, kemampuan, pengalaman kerja pada bidangnya, dan lain-lain. Karenanya angka rata-rata yang tidak ditimbang itu sangat kasar dan lemah. Jadi, untuk mengatasi hal ini, setiap perhitungan angka rata-rata hendaknya disertai dengan faktor penimbang yang menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing variabel. Sehingga perhitungannya dapat menjadi lebih akurat. Contohnya ini, sebuah penelitian dilakukan suatu daerah dengan mengambil 5 daerah survei mengenai hasil produksi rata-rata padi kering per hektar area, memberikan informasi sebagai berikut. Ini daerah surveinya ada 5 ya. Masing-masing daerah survei itu jumlah desanya beda-beda. Pun produksi rata-rata padi keringnya itu setiap kuintal dalam 1 kuintal per hektar areanya itu segini masing-masingnya. Sekarang yang jadi pertanyaannya, dia menanyakan di sini, carilah produksi pada padi kering rata-rata yang ke 100 buah desa tersebut. Artinya untuk 100 buah kan jumlah desanya jadi 100 ya, dari 5 daerah survei itu total jumlah desanya 100. Cara penyelesaiannya itu adalah faktor penimbang yang akan dipakai untuk menghitung rata-rata ya tadi, yang ini, yang produksi rata-rata. Ya, ini tabelnya ini bukan daerah survei ya, ini produksi rata-rata untuk daerah ini kan daerah survei ya, ini daerah survei untuk setiap kuintal ya. Nah, ini jadi judul tabelnya ini ditambah lagi daerah survei itu kan daerah survei 1 dengan garis miring itu produksi daerah survei 1 itu produksi rata-rata per kuintal hektarnya itu segini ya. Jadi dikalikan dengan jumlah desanya sehingga menjadi ini total ya. Ini kita ganti dengan total produksi rata-rata. Atau bisa juga dikatakan subtotal, ya, total produksi rata-rata. Jadi ini daerah surveinya, tambah lagi sini tabelnya daerah survei 1
dengan produksi rata-ratanya berarti segini, jumlah desanya ada 20, total produksi di sini total ya, arti total 65,80 kita kali dengan jumlah desa dalam satu daerah survei, hasilnya segini. Ya, hasilnya segini. Jadi total keseluruhannya yang tadi ya, dimana X ini adalah untuk produksi rata-rata setiap kuintal per hektarenya itu dikali dengan jumlah desa sama dengan ini. Jadi ini ada totalnya. Ini merupakan total ya, total keseluruhan ya. Untuk mencari rata-ratanya, otomatis total ini kita bagi dengan total ini. Hasilnya ini jadi hasil akhirnya 54,31 kuintal per hektar aren. Sehingga hasil produksi pada padi kering rata-rata untuk untuk keseluruhan ya adalah sebesar 54,31 kuintal per hektar aren. Itu sebagai hasil akhir ya untuk analisanya. Kan dia mengatakan untuk ke 100 buah desa tersebut, bukan untuk desa ini, bukan, ini untuk totalnya sesuai dengan tadi yang ditanyakan. Oke. Itu dengan tadi ini rata-rata yang ini bukan penunjang ya, ini panjang ini. Bagaimana dengan rata-rata dengan metode panjang? Secara teknis pada dasarnya metode ini tidak ada bedanya dengan metode rata-rata yang ditimbang ya. Yang membuat beda keduanya itu adalah notasi yang dipakai. Pada rata-rata yang ditimbang seperti di atas ya. Ini kan ditimbang, ini bukan yang tidak ditimbang ini ya, ini yang ditimbang. Itu kita pakai X ya. Itu merupakan nilai variabelnya X. Kalau untuk metode panjang, X itu bukan untuk nilai variabel, malahan nilai tengah dari interval kelasnya ya. Itu kalau metode panjang. Faktor penimbang pada rata-rata ditimbang, faktor penimbangnya adalah variabel lain yang mempunyai hubungan dengan variabel yang dihitung. Dan variabel lain itu adalah kita mau menghitung ini kan tadi, ini variabel lainnya. Jumlah desa tadi kita kalikan dengan banyaknya produksi rata-rata pada daerah survei 1. Sedangkan pada metode panjang, faktor penimbang adalah frekuensi dari masing-masing interval kelas. Di beda ya, tadi untuk yang ditimbang itu pada metode panjang X merupakan nilai tengahnya ya, itu sudah beda notasinya ya. Itu faktor penimbangnya juga. Kalau faktor penimbang pada rata-rata yang ditimbang itu adalah variabel lain yang mempunyai hubungan dengan variabel yang dihitung ya, artinya kita mau menghitung tadi ya, contohnya padi kering ya, total produksinya ya harus kita kalikan dengan produksi dalam satu desa dikali dengan banyaknya desa. Ini artinya kan ini produksi dalam satu desa ini. Nih, dalam satu desa ya, kita kalikan dengan berapa banyak desa dalam daerah survei. Oke. Sedangkan untuk metode panjang diambil dari frekuensi dari masing-masing interval kelas. Jadi kan misalnya interval kelasnya ada berapa gitu kan. Jadi frekuensi masing-masingnya seperti yang sudah Anda buat tabelnya kemarin kan, bisa kalau yang untuk data berkelompok ya, itu kelihatan di situ. Oke. Dengan mempergunakan data tabel ini untuk yang
contoh ya, yang contoh untuk rata-rata dengan metode panjang. Kita memisahkan dengan contohnya ini. Kan dia kan datanya kan grup ya. Kalau grup itu kan artinya datanya berkelompok gitu ya. Dengan menggunakan data dalam tabel di bawah, hitunglah rata-rata waktu yang diperlukan untuk memesan tiket pesawat oleh 80 orang penumpang di loket pelayanan Susi Airlines. Waktunya antara 2 sampai lebih kurang dari 6 untuk yang interval pertamanya ya, sampai interval terakhirnya itu 22 ke atas. Ini adalah jumlah penumpangnya. Artinya jumlah penumpangnya itu kan banyak penumpangnya untuk interval kelas pada waktu yang di kisaran 2 sampai lebih kurang dari 6 ini ada 9. Terus kita cari nilai tengahnya. Nah, artinya nilai tengahnya itu kita cari di antara ini. Kan 2 tambah 6 ya. Dia kan lebih kecil dari 6, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai tengahnya 4. Nih. Nah, sedangkan untuk FF-nya sendiri itu kemudian dikali 4, 36. Oke. Jadi totalnya ini ada sekitar 990. Ini salah ya, 990 bukan 900. Jika seorang penumpang membuka waktunya 42 menit. 42 menit itu kan kalau kita lihat di sini 42 menit berarti waktunya udah lebih dari ini ya, pada kita lihat dari di kelas terakhir interval itu 22 ke atas. Berarti lebih dari 22 ke atas. Maka kalau 22 ke atas berarti otomatis kita anggaplah merupakan itu kan ini kan berarti 22 ke atas berarti kan sudah total secara keseluruhan ya. Artinya di sini sama dengan untuk mencari rata-ratanya itu sama dengan sigma fx bagi dengan sigma f itu 990 dibagi dengan 80. Mendapatkan jadinya menitnya itu ada 3,375 menit. Ini waktu yang diperlukan penumpang yang waktunya yang ke 42 menit, artinya yang di atas dari 22 ya. Karena dia nggak ada di yang sini, nggak ada di yang sini, otomatis kalau 22 kata kita nggak tahu nih, berarti kan di atas 22. Berarti kalau di sini 42 kan berarti di atas 22. Jadi dianggap artinya dia kan masuk ya, masuk orang sini, jadi artinya kita total keseluruhannya aja lagi yang kita cari rata-rata ya. Nggak mungkin kita cari yang ini. Karena ini nggak tahu, ini 22 ke atas. Dia ke atas aja bicaranya. Dia nggak dibatasi range-nya gitu. Oke. Itu metode panjang ya. Bagaimana dengan metode pendek? Perhitungan rata-rata untuk data tersusun dengan metode yang pendek secara teknis akan lebih kompleks bila jumlah interval kelasnya besar dan frekuensi kelasnya pun besar pula. Di sini disebabkan adanya perkalian langsung antara nilai tengah dengan nilai frekuensi yang bersangkutan. Jadi nilai tengah dikali dengan nilai frekuensi. Guna penyederhanaan perhitungan dapat digunakan metode pendek sebagai penggantinya. Ini tadi istilah untuk metode panjang ya. Maaf tadi saya salah menyebutkan. Jadi perhitungan rata-rata untuk data susun dengan metode panjang secara teknis akan lebih kompleks bila jumlah interval kelasnya besar, ya, jumlah interval kelasnya besar, dan frekuensi kelasnya pun besar pula. Di sini kan jumlah interval kelasnya, sebagaimana kita terlihat, tadi kan ditanyakan waktunya ke 42 menit kan nggak kelihatan di sini. Artinya dia melebihi dari sini. Ya agak susah juga kita kan asal kita total keseluruhannya. Kita memperkirakan di posisi ini. 42 menit ini di posisi yang sudah kita total secara keseluruhan saja kita ambil jadinya. Guna penyederhanaan perhitungan dapat digunakan dengan metode pendek. Jadi metode panjang tadi itu kita bisa ganti dengan metode pendek sebagai gantinya.
Langkahnya itu pertama, kita ambil sembarang nilai tengah untuk digunakan sebagai arbitrary origin. Arbitrary ini dapat diambil dari nilai tengah yang berada di sembarang tempat. Namun, untuk penyederhanaan perhitungan biasanya dipilih nilai tengah dari salah satu interval yang terletak di tengah-tengah distribusi. Jadi intervalnya terletak di tengah distribusi ya. Maksudnya ini bukan distribusi, tapi tabel distribusi. Jadi kita buat. Kemudian dihitungkan simpangan atau deviasi. Ya, simpangan itu atau deviasi ya, standar deviasi. Tadi yang D aksen tadi kan tuh standar deviasi. Nilai tengah dari setiap interval kelas dengan arbitrary origin yang dipilih dalam satu interval. Jadi standar deviasi atau simpangannya sama dengan X dikurang A dibagi interval. Ini sama dengannya kurangnya. Ini belum. Oke, selanjutnya hasil deviasi tadi, standar deviasi tadi dikalikan dengan frekuensi masing-masing interval kelas. Seperti ini. Hasil akhirnya ini. Terus kita jumlahkan ya. Ini kan nanti masing-masing kan setiap interval tergantung banyaknya kelas intervalnya. Nah, kemudian kita jumlahkan totalnya dibagi dengan total frekuensi dikalikan dengan interval. Ini sudah merupakan total tadi ya, dibagi dengan total frekuensi dikali dengan interval. Untuk memperoleh angka rata-rata, hasil perhitungan di atas ditambahkan pada arbitrary origin A, yaitu A ditambah sigma frekuensi standar deviasi, frekuensi dari standar deviasi ya, dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan kelas intervalnya. Ini untuk sampel. Kalau untuk populasi nih, beda simbol aja, beda notasi. Tadi sama dengan tadi dari kan simbolnya di atas. Oke. Jadi tambahkan arbitrary origin ya. Oke, kita lanjut dengan median. Median merupakan termasuk parameter yang dibahas di ukuran pemusatan data. Median merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel. Variabel ini adalah data ya. Sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai mediannya. Sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai mediannya. Jadi dibagi dua, tapi setengahnya itu ada yang lebih kecil dari nilai mediannya, setengahnya lagi ada yang lebih besar dari nilai mediannya. Median disebut juga dengan rata-rata karena yang menjadi dasar adalah letak variabelnya, bukan nilainya. Untuk perhitungan median, data yang tidak tersusun atau ungrouped, data yang ungrouped, di mana langkah yang harus dilalui itu pertama dari sisi jumlah variabelnya ya. Disusun dulu data mentah yang kita dapatkan itu dalam sebuah array. Array itu yang seperti kemarin yang contoh dalam soal latihan Anda yang cara membuat distribusi frekuensi. Jadi datanya kan acak dulu. Nah, kita susun. Apa bisa jadi seperti ini kan acak. 1, 4, 10, 8, 10. Kita susun 1, 4, 8, 10, 10. Terus ambil nilai variabel yang terletak di tengah sebagai nilai median. Padahal median di sini kan artinya nilai tengah ya. Oke. Di sini kebetulan datanya kan ganjil. Setelah kita susun, dia kan menggambarkan jumlah kilometer yang ditempuh oleh 5 orang mahasiswa. Kan kebetulan datanya ganjil kan, datanya ada 5 orang mahasiswa. Disusun dulu. Nomor urutnya ada 1, 2, 3, 4, sampai 5. Terus jarak tempuhnya itu ada 1, 4, karena kita sudah susun ya 1, 4, 8, 10, 10. Nah, seperti ini.
Otomatis karena datanya ganjil, kita ketemu data yang tengah-tengah. Paling tengah itulah yang nilai median. Oke. Bagaimana jika jumlah datanya yang kita dapati itu jumlahnya genap, katanya 6 di sini. Kalau 6 jumlah datanya bisa kamu lihat semuanya kita bagi 2. Kita bagi 2, kalau jumlah 6 kita bagi 2. Sehingga nilai median itu berada di antara setengah dari setengah nilai di bawah median, setengah nilai setengah nilai, setengah data di bawah median, setengah data lagi di atas median. Ini. Jadi dapat 7,5. Caranya gampang. Kalau data yang sudah genap seperti ini, kan sudah kita susun tadi tuh. Data yang tengah-tengah aja yang kita ambil. Ini kan data tengah-tengahnya kan kalau sudah kita susun kan, ini datanya kan yang tidak tersusun itu kan, ini datanya tadi 9, 6, 25, 18, 12. Kita susun dulu, ada 6, ada 9, ada 2, ada 5, ada 6, ada 9, 12, 18. Nah, setelah kita susun, data yang tengah-tengah aja. Itu gampang ya mendapatkan nilai mediannya. 6 tambah 9 dibagi 2, dapatnya 7,5. Ya, nah, itu untuk nilai mediannya. Jadi tadi sesuai dengan pernyataan tentang median itu sendiri apa itu, jadi terlihat di sini dia membagi kelompok variabel dalam 2 bagian, di mana 3 buah ya, ini bukan bulan ya, ini buah ini. Ketikannya memang tidak beres ini. 3 buah variabel berada di bawah median, nanti artinya median kan 7,5, di bawah 7,5 ini. Dan 3 buah variabel lainnya berada di atas median nih. Oke. Itu tadi datanya tidak tersusun ya. Bagaimana dengan data tersusun? Nah, kalau data tersusun ini seperti kemarin tugas kita ya. Kemarin tugas kita kan datanya data yang kita kelompokkan. Nah, untuk mencari nilai mediannya pertama, langkahnya itu carilah setengah dari total frekuensi. Jadi frekuensinya itu kan kita jumlahkan, kita bagi 2. Terus jumlahkan frekuensi mulai dari interval kelas pertama sampai kelas terakhir hingga jumlahnya mendekati N per 2 ya. Jumlah ini merupakan jumlah frekuensi kumulatif dari interval kelas yang berada di bawah kelas yang berisi median. Tapi harus lebih kecil atau sama dengan N per 2. Bila perhitungan kelas median SLMD ya, disimbolkan dengan SLMD di kelas mediannya telah berhenti, maka kelas yang terletak sesudah kelas terakhir di mana perhitungan kelas mediannya dihentikan merupakan kelas yang berisi median. Nah, batas bawah dari kelas tersebut merupakan batas bawah kelas yang berisi median dan frekuensinya merupakan frekuensi kelas yang berisi median. Setelah proses 1 sampai 3 selesai, maka median dapat dicari dengan rumus seperti ini. Ini rumus mediannya. Ini untuk data yang berkelompok ya, atau data yang tersusun. Cari nilai mediannya. Kan kalau kita baca seperti ini kan tidak paham ya. Nah, ini contohnya kita contohkan dulu di sini. Nah, ini kebetulan datanya di soalnya nggak ada ini, jadi ini adalah penyelesaiannya. Jadi mungkin kamu udah kebayang semuanya ya seperti apa gitu. Ini penyelesaiannya, ini maksudnya ini memperlihatkan penyelesaiannya dari tahapan-tahapan ini tadi. Pertama itu jumlah frekuensi, anggaplah frekuensi totalnya itu N sama dengan 40 ya. Ini seharusnya ada tabel soalnya nih, kebetulan tabel soalnya nggak ada ini, gimana nih bukunya ini.
Jadi total frekuensi itu tuh kita bagi dua, jadi totalnya 40. Terus FLMD tadi itu kan kelas median. Kelas median berarti kita peroleh dari nilai-nilai yang ada sebelum kita dapati kelas mediannya. Artinya gini, ini kan tadi kan jumlah frekuensinya kita kan 80. Tapi kita harus bagi dua ya untuk mencari tahapan nilai median ini. Kita dapat 40. Kelas median itu yang kita peroleh itu harus kecil dari median itu sendiri. Kelas mediannya itu harus lebih kecil dari mediannya, artinya lebih kecil dari 40. Nah, ini hasilnya. Ini kebetulan tabel soalnya nggak kelihatan di sini, nggak ada. Iya, nggak ada tabel soalnya. Oke, jadi kelas median itu sendiri sesuai dengan pernyataan di atas tadi adalah 37 lebih kecil dari mediannya 40. Jadi kelas median itu sampai berarti artinya sebelum median itu. Dengan sendirinya kelas median FEMD tadi apa FEMD merupakan frekuensi kelas yang berisi median ya. Kalau FLMD itu kelas median, kalau FMD itu frekuensi yang berisi median. Sama dengan 20. LMD-nya itu, nah ini karena ini nggak ada tabel soalnya ya. Ini dalam bentuk penyelesaian. Nanti kita coba dengan kita punya soal. Kalau di sini kita lihat mungkin ragu. Tapi kalau kita punya soal bisa kita sesuaikan dengan tadi. Nah, ini angka-angka ini karena soalnya tidak ada ya. Dia bikin contoh nih pada tabel 34. Contoh di buku ini tidak ada tabel 34 dan contoh 6. Maka terpaksa saya, maka tadi cuma ini aja analisanya, harusnya ada nih tabelnya mana gitu ya. Oke. Ini untuk mediannya ya, untuk data yang tersusun. Jadi akhirnya kita pakai hasil akhirnya ini rumus ini. Jadi kita cari dulu kelas mediannya, terus frekuensi kelas yang berisi median, terus ini adalah batas bawah ya, ini batas bawah, kelas yang berisi median, artinya di mana nanti di bagian interval kelas yang mana kita bertemu dengan mediannya, kita ambil yang batas bawahnya. Oke, terus tadi jumlah data kita bagi dua dikurang dengan median kelasnya, ini median kelasnya ya. Nah, sedangkan di bawah ini adalah frekuensi kelasnya, terus dikali intervalnya. Oke. Terus kita lanjut dengan parameter lainnya, itu adalah modus atau dikenal dengan mode atau dikenal dengan nilai yang sering muncul. Mode atau modus adalah nilai variabel yang memiliki frekuensi tertinggi, artinya frekuensi yang paling besar, karena dia nilai yang sering muncul kan, artinya kalau nilai sering muncul berarti data yang nilai itu saja yang paling banyak gitu. Mode ini dapat dipakai pada data kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang tidak tersusun seperti ini. Ini kan tadi kan mode untuk data tidak tersusun. Contohnya, ini kebetulan kan sudah disusun ya. Carilah modus dari kelompok nilai variabel berikut ini. Di sini masing-masing nilai variabel yang terdiri dari satu frekuensi. Karenanya di sini tidak ada mode atau modus. Jelaslah masing-masing interval kelas hanya ada satu frekuensi, 8, 12, 17, 18, 21, dan 25. Tidak banyak, tidak berulang, artinya dalam satu kelas itu tidak ditemui nilai-nilai ini yang sering muncul, tidak ada masing-masing sendiri. Nah,
Kalau sudah seperti ini, datanya berarti dikatakan tidak adanya median, tidak adanya modus, modusnya sama dengan 0. Terus untuk tadi itu data yang tidak tersusun ya. Yang lu pikiran ini datanya tidak tersusun. Ini kan datanya sudah tersusun. Tadi mungkin di soalnya datanya belum tersusun, tapi kebetulan di sini dia sudah membuat seperti ini, sudah langsung aja dia nyusun gitu ya. Bagaimana untuk data yang tersusun? Untuk mencari nilai modusnya, pertama, tahapannya sama dengan median tahapannya, cuma berbeda. Nanti kalau tadi kan kelas median, ada frekuensi kelas ada frekuensi pada kelas median, terus ada batas bawah dari kelas median. Kalau sini kita ganti dengan modus semuanya. Pertama kita cari kelas dengan frekuensi yang terbesar, dan nanti kita cari kelas dulu dengan frekuensi yang nilai yang sering munculnya pasti di frekuensi yang terbesar ya. Kemudian baru kita tentukan batas bawah dari kelas dengan frekuensi yang ada modusnya itu. Terus kemudian cari standar deviasi atau simpangannya antara frekuensi yang paling besar dengan frekuensi kelas yang ada di bawahnya maupun di atasnya. Jadi nanti kamu menemukan nilai nilai sering munculnya itu sudah ketemu kamu di kelas mana gitu. Nanti kamu cari simpangannya. Simpangan antara frekuensi yang yang sering muncul atau frekuensi terbesar ini dengan frekuensi kelas yang di bawah dari frekuensi kelas modusnya dan di atas dari frekuensi kelas modusnya. Dicari simpangannya. Terus tentukan besarnya intervalnya berapa. Nah, sehingga analisa rumusnya dapat kita seperti ini. Ini untuk modusnya ya. Nah, ini. Jadi kita mencari standar deviasi di sini. Ini deviasi, standar deviasinya. Jadi D1 ini adalah standar deviasi untuk frekuensi kelas yang ada di bawah modus, dan untuk frekuensi kelas yang ada di atas modus itu D2 dikali dengan intervalnya. Interval kan sudah dipelajari minggu sebelumnya ya, bagaimana cara menentukan interval ya. Jangan sampai ada ragu. Nah, nih contohnya di sini. Jadi kan ini tadi kan data tersusun kan berkelompok, dia kan 5, 8,9 sampai terakhir 25 sampai 28,9. Nah, ini nilai sahamnya. Berarti ini kan frekuensinya. Terlihat di sini adalah modusnya itu ada di sini, di angka 7. Jadi di kelas interval yang ketiga di sini ya, 13 dan sampai 16,9. Nah, di sini ini kan. Nah, jadi kita cari dulu frekuensi modusnya nih. Frekuensi modusnya 7 ya, karena yang paling banyak ya. Terus di bawah 7 ini ada frekuensi di bawah kelas modus. Ini 5, di atas kelas modus itu 6. Kita kurangi frekuensi modus dikurangi frekuensi di bawah kelas modus. Terus frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi di atas kelas modus. Maksudnya udah dapat nih. Terus tinggal kita inputkan ke dalam rumus ini. Nah, ini batas bawahnya lihat di sini karena dia kan nih modusnya, berarti batas bawahnya ini 13. Terus intervalnya 4,0. Bagaimana Bu 4,0 itu diperoleh ya? Kamu harus udah tahu sendiri lah. Coba dikurangi. Hasilnya berapa? Rank ini umpamanya rank atau selisih atau rank antara 13 sampai 0,0 sampai 16,9 itu, nah itulah intervalnya, atau tekan 4 gitu ya. Oke, itu untuk modusnya. Bagaimana dengan mode empirical mode?
empirika mode itu dulu adalah pada umumnya di bila mana distribusi kelompok data itu tidak simetris, tapi mendekati simetris. Artinya ini kita menemukan mediannya itu tidak di kan median nanti kan nilai tengah. Kita menemukannya itu tidak di tengah-tengah. Artinya itu berada di sepertiga jarak antara rata-rata dan mode. Karenanya bila diketahui besarnya nilai rata-rata dan nilai median, maka empirika mode dapat dicari dengan perumusan sebagai berikut. Nah, jadi contohnya diketahui nilai rata-rata itu 75, mediannya 70, 105 dan mediannya itu 120. Untuk mencari empirika modenya itu 75 dikurangi 3 dikali 75 dikurang 70. 3 di sini merupakan letaknya itu. Letak tadi itu kita di sepertiga jarak antara rata-rata dan mode. Jadi sepertiga jarak antara rata-rata dan mode artinya di sini mungkin posisi kelasnya di sini ya. Sehingga hasil akhirnya itu 60. Jadi untuk numerika modenya, empirika modenya itu 105 dikurang 3 dikali 105 kurang 120. Sama dengan 105 kurang 45. Ini sama dengan hasilnya 150. Kemudian ini soalnya nggak ada, jadi kita jadinya penjelasannya nggak memahami di sini. Ini kacau nih yang bikin buku ini. Tapi setidaknya ada paham maksudnya itu, maksudnya ada paham. Oke, di sini kan tadi kita judulnya kan ukuran pemusatan data. Berarti tadi yang parameter itu ada tata hitung, ada median, ada modus. Apa sih hubungannya ketiga parameter tersebut? Pertama, jika distribusi kelompok data adalah simetris, maka rata-rata, median, modus akan berada pada titik di bawah titik puncak dari kurva. Nih. Jadi satu garis lurus dia antara modus, mean, dan median. Jika datanya itu, jika yang diperoleh itu data itu simetris ya. Artinya simetris ini maksudnya adalah mediannya itu beradanya itu persis membagi dua gitu. Kadang kan median itu belum tentu posisinya dibagi pada data yang terbagi dua, tidak. Ini kan terkait dengan modus. Kan kalau modusnya banyak, bisa jadi median itu berada di nilai yang banyak yang modus itu. Misalnya banyak yang modus itu belum tentu di kelas yang di tengah-tengah. Bisa jadi di kelas sepertiga ke atas atau sepertiga kelas ke bawah gitu. Nah, itu kalau dia tidak simetris. Tapi kalau simetris, dia misalnya berada di kelas interval yang di tengah-tengah, berarti artinya modusnya, berarti nilai mediannya tepat persis membagi dua, atau arti kata modusnya itu sendiri. Jika datanya tuh ditemui mediannya pada data modusnya itu persis di kelas interval tengah, ya bisa dikatakan simetris. Tapi apabila distribusinya menceng itu artinya melenceng ya. Sini menceng lah bahasanya itu. Artinya ada negatif atau positif ya. Bisa kita gambarkan itu. Maka ketiganya akan terpencar. Modus tetap berada di bawah titik puncak, jadi modusnya yang tetap di bawah titik puncak. Ini kan titik puncak ya grafiknya, tetap di sini modusnya. Mungkin rata-rata dan mediannya yang bisa berada di nilai negatif atau di nilai positif. Nah, ini simetris. Kalau yang asimetris ini, jadi kalau simetris ini kan antara median modusnya satu garis ya. Nah, kalau yang asimetris
yang negatif tetap di titik puncak ini modus ya, ini modus sama tadi gambar tadi modus. Ini mediannya, berarti mediannya bisa ditarik ke posisi nilai positif atau di sisi sebelah kanan ya dari puncak kurva. Dan ini adalah rata-ratanya min, itu yang negatif. Kalau yang positif kebalikannya, tetap modusnya di bawah titik kurva, di bawah kurva puncak, puncak kurva ya, bawah puncak kurva. Mediannya ke arah sisi bagian kiri dari puncak kurva atau negatif ya. Judulnya beda ya, asimetri positif, jangan disamakan. Minnya juga mengarah ke titik yang lebih ke arah ke posisi negatif. Kalau seperti ini, nilai median itu berada di antara min dan modus. Kalau yang negatif, mediannya juga berada di antara min dan modus, cuma posisi kurvanya beda. Hati-hati di sini, jangan kalau asimetris negatif nggak dengan kamu ke sini. Hati di sini, jangan salah. Modus jarang diterapkan untuk bisnis. Sebabnya kenapa? Di dalam sekelompok data kemudian tidak terdapat modus atau terdapat modus atau multimodus. Tapi modus sering digunakan dalam statistik apabila untuk menggambarkan distribusi frekuensi ya. Oke. Rata-rata merupakan ukuran tendensi sentral yang sangat umum digunakan. Pertama, karena sekelompok data selalu memiliki hanya sebuah rata-rata. Terus kedua itu rata-rata memiliki persyaratan. Bagi distribusi yang tadi yang menceng ya, tadi menceng itu maksudnya asimetris dan tidak asimetris positif dan asimetris negatif. Yang mediannya itu menceng. Ukuran tendensi sentral yang lebih baik dari rata-rata, sebab rata-rata didesak dari wilayah tengah ke kemencengan. Selanjutnya median dimiliki persyaratan di mana 50-50, artinya 50-50 yang tidak ada pada rata-rata. Jadi ada dua di sini maksudnya ya. Sekelompok data selalu memiliki semata-mata hanya sebuah rata-rata. Yang kedua itu rata-rata memiliki persyaratan. Sementara median itu syaratnya itu 50-50. Belum tentu ada pada rata-rata, yang tidak ada pada rata-rata. Rata-rata sendiri posisi tadi ya seperti gambar di sini, dia ada di desa ke arah kanan, yaitu asimetris negatif, yang ada di desa ke arah sisi positif atau ke arah negatif. Ini. Selanjutnya itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik dari sekelompok nilai n adalah akar ke n dari hasil kali nilai-nilai dalam sekelompok itu sendiri. Jadi rata-rata geometrik dari sekelompok nilai n adalah akar ke n dari hasil kali nilai-nilai dalam kelompok itu sendiri. Jika terdapat dua buah nilai, akar dari hasil nilai itu merupakan rata-rata geometrik. Jadi untuk mencari rata-rata geometrik ini adalah merupakan kelompok nilai yang merupakan akarnya dari akar ke n dari hasil kali nilai-nilai dalam kelompok itu. Jadi jika terdapat dua buah nilai, maka akar dari hasil nilai itu merupakan rata-rata geometrik. Terus selanjutnya itu adalah untuk data yang
Ini untuk rata-rata geometrik untuk data yang tidak tersusun dan untuk data yang tersusun. Kalau yang tidak tersusun, nih, tadi kan yang dimasukkan akar itu ya, akar dari hasil kali nilai n. Nih. Jadi nilai n itu S1, S2 sampai S ke n. Nah, ini. Kalau kita mau pakai logaritma, nah, seperti ini analisa. Tapi kalau bisa lagi lebih kita sederhanakan lagi dalam logaritmanya itu namanya sigma log x dibagi n. Nah, artinya nilai g di sini merupakan antilog dari pecahan dari sisi kanan. Bagaimana untuk data tersusun? Untuk data tersusun dalam sebuah tabel seperti ini penganalisaannya. Jadi masing-masingnya itu kita kali dengan frekuensinya. Jadi ini rumus distribusi rumus rata-rata geometriknya untuk data tersusun seperti ini. Ini untuk tidak tersusun pakai akar, yang ini tidak pakai akar. Oke. Selanjutnya itu adalah tentang faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan merupakan rasio dari jumlah pada suatu periode tertentu terhadap jumlah yang berkaitan pada periode yang terdahulu. Contohnya itu tahun 92, harga 1 unit barang Rp2.000. Tahun 91 berarti kan sebelum tahun 92 itu harganya turun lagi 250, 1.250. Nah, berarti artinya dari 91 ke 92 ada pertumbuhan harga ya sebesar 250. Kenaikan sebesar Rp250 kenaikan harganya. Tapi kalau kita hitung 60%, harga barang yang pada tahun 92 itu kan Rp2.000 dibagi dengan tahun sebelumnya. Harga barang tahun sebelumnya itu 1.750. Diperoleh 1,14. Jadi ini adalah faktor pertumbuhannya 1,14 ya. Untuk kenaikannya itu dalam persentase 1,14 dikurang 1 sama dengan hasil terakhirnya itu adalah sekitar 14%. Ya, 14%. Itu dalam persentase ya. Kalau untuk faktor pertumbuhan sendiri itu 1,14. Jadi faktor pertumbuhan dapat dicari melalui besarnya persentase perubahan yang terjadi ditambah dengan 1. Nah, makanya tadi kan kenapa Ibu kurangkan dengan 1, kita kan untuk mencari berapa kenaikannya. Sedangkan untuk faktor pertumbuhan sendiri sebenarnya rumusnya itu jadinya persentase perubahan yang terjadi ditambah dengan 1. Misalnya harga barang tadi sebesar 35% dari harganya pada tahun 1991, berarti kan harganya 0,35 ya ditambah dengan 1, itu artinya 1,35. Jadi pada tahun 92 tidak lagi penurunan sebesar 5% dari harga tahun 91, maka harga barang tersebut adalah dikurangi minus 0,05 ditambah 1 menjadi 0,95. Bila mana hendak menghitung rata-rata persentase perubahan dari waktu ke waktu, maka langkah yang harus ditempuh adalah pertama mengubah persentase perubahan ke faktor pertumbuhan. Jadi persentasenya kita rubah ke faktor pertumbuhan. Terus mencari rata-rata geometrik dari faktor pertumbuhan. Terus mengubah rata-rata geometrik faktor pertumbuhan ke dalam persentase perubahan. Ini adalah rata-rata persentase perubahan dari waktu ke waktu, angka-angka yang harus kita ambil ya.
Terus selanjutnya adanya tuh tadi kan sudah faktor pertumbuhan, lanjutlah perumusan kompon. Nah, ini soalnya kebetulan tidak ada ya, kebetulan ini cuma dia ngomong dari contoh 22, tapi soalnya tadi mana? Kita analisa seperti ini aja dulu ya sementara. Yang penting Anda paham maksudnya. Di sini di mana ada dua sisi ya, artinya dua sisi ini ada angkanya kan berbeda ini. Masing-masingnya kita pangkatkan dengan 5. Hasilnya menjadi seperti ini. Dan kemudian ditambahkan dengan 1. Ini untuk P kelimanya ya. Sedangkan P0-nya atau perumusan kompon yang awal sama 1. Dan N sama dengan 5. Jadi untuk P5-nya sama dengan perumusan kompon awal dikali dengan 1 tambah ini. Nah, maka secara umum kita dari pernyataan angka di atas kita dapat simpulkan bahwa perumusan kompon ke M sama dengan perumusan kompon awal dikali dengan 1 ditambah dengan R. R ini hasil dari nih. Ini kebetulan kan dipangkatkan dengan 5 ya. Berarti dia minta kompon keberapa gitu. Kalau kompon kedua berarti pangkatkan dengan 2. Karena di sini kan nggak ada soalnya. Ini sudah merupakan hasil analisa akhir saja. Jadi mungkin Anda tidak paham. Ini saya artikan di sini maksudnya adalah dia tergantung permintaan perumusan kompon yang keberapa gitu. Jadi kalau kita bisa pangkatkan dengan 5 atau kompon yang kelima, ya ini tinggal kita sesuaikan. Artinya ke N-nya, keberapa N-nya itu. Untuk berbagai tujuan persamaan tersebut kita manipulasikan dengan cara seperti ini bisa. Untuk yang A, R sama dengan akar dari perumusan kompon ke A dibagi dengan perumusan kompon awal dikurang 1. Untuk yang B, perumusan kompon awal itu sendiri sama dengan perumusan kompon ke N dibagi dengan 1 tambah R dipangkat dengan A. Oke, mungkin Anda bisa memahaminya seperti ini. R ini dari ini pemisahan contohnya. Dan soalnya sendiri nggak kelihatan di sini, jadi ini analisa terakhirnya seperti ini. Intinya Anda menangkap lah. Nah, kita tentukan sini. Ini ada soalnya. Diketahui tahun 92 jumlah penduduk suatu wilayah adalah 200.000 jiwa. Tingkat pertumbuhannya adalah dari periode 87-92 adalah 2,72%. Berapakah perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2000? Nah, itu artinya kita bisa memakai metode ini sebagai metode peramalan. Ya, metode peramalan. Jadi ini kenapa statistik ini kita pelajari, yaitu kaitannya nanti kalau Anda mempelajari distribusi daya listrik ya, itu nanti Anda akan mempelajari tentang yang namanya masalah beban di sini. Anda akan melakukan nanti ada metodenya, melakukan metode peramalan beban. Kita bisa pakai metode, kita bisa memakai dengan cara statistik seperti ini. Ini pertumbuhan rasionya itu 2,72% ya soalnya ya. Berarti kita desimalkan ini ya. Komponen itu artinya P tahun 92. Di sini kan dimintakan dari 87 sampai 92 ya. Artinya 200.000 jiwa. Jadi N itu sendiri itu adalah untuk
perkiraan jumlah penduduk tahun 2000 dikurang dengan 2 itu sama dengan 8. Jadi PN atau komponen PN itu sama dengan P2000, artinya PKN ini P yang ke-2000 gitu. Jadi P2000 itu adalah P0 atau kompon awal. Di sini kan awalnya kan tahun 92 di sini. Di soalnya kan tahun 92. Bukan ini ya yang Anda lihat ya. Nah, ini. Kan soalnya kan tadi seperti itu. Dikali dengan 1 tambah 8 ini tadi kan hasil selisihnya ya. Nah, ini merupakan persentasenya. Jadi tingkat pertumbuhan persentasenya ini 0,072 ini 2,72%. Diperoleh penduduknya kita perkirakan di tahun 2000 ya sebesar ini. Ini nanti ada gunanya ke metode penamalan beban bagi Anda. Nanti Anda mungkin akan mempelajari regresi ya, regresi linear. Itu nanti ada kaitannya itu ke metode penamalan beban, ke metode regresi, pakai itu nanti di distribusi daya listrik kalau Anda lebih ke peminatannya tenaga listrik ya. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya tentang min, median, modus, tata geometrik. Terakhir nih yang sesuai dengan tugas kita ya. Artinya kamu menyelesaikannya sampai tahap ke sini. Lihat tadi rumus tadi yang disesuaikan dengan tugas kita. Saat itu adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Kenapa? Kenapa ini menjadi satu kesatuan dalam judulnya? Ini untuk mengarahkan pemikiran kita dalam menganalisa yang akan kita lakukan penganalisaan dalam suatu konkretnya penyelesaian dari suatu distribusi frekuensi. Median adalah nilai yang membagi gugus data, artinya gugus data itu data-data yang sudah data yang tersebar, terus setelah kita susun, artinya setelah kita sortir gitu ya, menjadi 2 bagian yang sama besar. Artinya kita sudah susun data-data yang tadi yang tersebar secara acak, kita susun. Kita cari nilai mediannya di mana. Mediannya itu membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 4 bagian yang sama besar. Desil, nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 10 bagian yang sama besar. Persentil, ini hati-hati. Kalau soal datanya tidak 100 buah, kita nggak bisa mencari yang persentil posisinya. Ada nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 100 bagian yang sama besar. Sama seperti tadi, untuk data yang berkelompok dengan data tidak berkelompok. Ini untuk data yang tidak berkelompok, untuk menentukan mediannya itu sama dengan N tambah 1 dibagi 2. N adalah banyaknya data. Data yang tidak berkelompok tadi kan datanya data tunggal ya. Nah, ini kan nggak tersusun nih. Kita susun dulu. Bagaimanapun data kalau di mau tunggal, mau berkelompok, kita harus menyusunnya dulu. Oke. Kalau berkelompok otomatis datanya sudah tersusun ya. Kalau tidak berkelompok, datanya harus kita susun terlebih dahulu. Terus setelah kita susun, ketemu kita nilai mediannya di sini. Di tengahnya. Bagaimana cara menentukan letak? Ini kan mediannya. Cara menentukan letaknya di data keberapa? Kita kan nggak tahu. Kebetulan di sini kan bisa kita lihat langsung. Ketiga Bu, 1,75. Kecil 1,75. Kecil 1,75. Tapi kita cari. Kita cari letak mediannya. Caranya apa ya? Ini kan datanya ada 5 nih. Nah,
Bentuk letak mediannya itu 5 ditambah 1 bagi 2. Kan ketemuan 3 ya. Berarti letak mediannya pada letak ketiga. Mana letak ketiga ini? 1,75. Kan kita mau bukti ya, buktinya seperti ini rumusnya. Nggak asal gimana, nggak asal ngomong aja secara lisan. Catatannya pada 1, pada nilai di 1,75 di tengah. Buktikan dong. Ya, misalnya harus ada seperti ini. Terus nih untuk data tinggi mahasiswa. Memang kebetulan datanya kan genap, ganjil ya. Kalau datanya genap, bagaimana? Kita susun dulu dahulu tadi ya data yang acak tadi. Intinya datanya harus kita susun dulu. Karena kan di datanya pengamatannya kan tidak tersusun, artinya acak. 6 ditambah 1 kan dapatnya kan 7 dibagi 2, 3,5. Karena datanya genap, tapi letak median itu di posisi 3,5, artinya tidak lagi. Ini letak ke-1, letak ke-2, letak ke-3. Tiga setengahnya itu di sini. Agak, berarti di antara 1,75 dan 1,78. Itu mesti 3,5-nya. Untuk itu di posisi letak mediannya di 3,5. Itu baru letaknya ya. Hati-hati, pertanyaannya letaknya, bukan mediannya. Kalau sudah ditanya mediannya, nah, Anda jumlahkan ini. Bagi 2, ketemulah nilai mediannya ini. Jadi di data, artinya itu data ketiga ditambah 0,5 dikali data keempat, ini data ketiga ya, tambah 0,5 dikali data keempat dikurangi data ketiga. Nah, ini. Bedakan, hati-hati, penganalisaan data yang ganjil dengan genap itu berbeda. Jadi kalau ditanya letak mediannya di data keberapa, bedakan maksudnya letak mediannya di data keberapa dan berapa nilai mediannya. Begitu juga dengan untuk kuartil. Letak kuartilnya dalam buku data yang telah disortir itu yang keberapa. Nah, ini rumusnya. Nanti udah kita analisa seperti ini, kita tinggal mencari kuartil yang keberapa, berapa nilainya. Itu untuk yang data yang untuk yang tidak berkelompok. Begitu kan dengan desil. Sama, yang penting letaknya dulu. Ini rumusnya. Bedakan ya, kalau kuartil kita tambahkan dengan Q, N kali N tambah 1 bagi 4. Kalau desil kan per 10 bagian ya, buku data dibagi per 10 bagian. Nah, sedangkan persentil ini. Nanti kalau Anda mau lebih paham, cari aja contoh-contohnya di Google. Mahasiswa harus mandiri ya, nggak semuanya tergantung dari dosen gitu. Nih, jadi membuktikannya ini. Kita untuk teknik perhitungan kuartil ke berapa, desil ke berapa, persentil ke berapa gitu. Nah, maka nih contohnya. Terdapat sebanyak 253 data yang telah tersortir ya. Diminta sekarang data ke 190 bernilai 175, data ke 191 bernilai 180, data ke 50 bernilai 45, data ke 51 bernilai 48, data ke 165 bernilai 100, dan data ke 166 bernilai 102. Ini kebetulan datanya nggak didapatkan sama dia, tapi dia langsung menyimpulkan. Sekarang ditanya letak kuartil ketiga, berarti kan Q3 tadi apa rumusnya? Letak kuartil ke Q3 sama dengan Oke, 3, ini kini tambah N berapa tadi? Tambah 1 bagi 4. 3, datanya 253 kan, N punya data, 253 ditambah 1 bagi 4. Nah, ini. Letak kuartilnya di posisi 190,5. Untuk mencari nilai kuartil ketiganya itu data ke 190 ditambah 0,5 kali data ke 191 dikurang ke 150, hasilnya ini. Nah, ini hasil nilai kuartilnya. Bedakan ya, kalau saya menanyakan letak kuartil kesekian dan berapa nilai kuartilnya, itu beda maksudnya, jangan main samakan.
dengan desil, dan selanjutnya persentil. Sama seperti itu. Tergantung dari permintaan soal ya. Oke, lanjut ke ini untuk tadi data yang tidak berkelompok. Bagaimana dengan data yang berkelompok? Untuk data yang berkelompok, untuk mediannya, letak mediannya itu sendiri adalah banyaknya data dibagi dua. Kelas median itu adalah kelas di mana mediannya berada. Tadi sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, kelas di mana mediannya berada. Kelas median didapatkan dengan membandingkan letak median dengan frekuensi kumulatif. Jadi kelas median itu kita peroleh dengan membandingkan letak median mediannya keberapa gitu dengan frekuensi kumulatif. Jadi rumusnya adalah tepi batas bawah kelas median, ya, di mana tadi kamu menemukan letaknya median yang kamu temukan median di kelas berapa, tepi batas bawahnya kamu ambil ditambah intervalnya, berapa intervalnya dikali dengan S. S di sini adalah selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi selisih letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Terus boleh itu untuk tepi batas bawah. Untuk median yang kamu cari di posisi tepi batas kelas median, kita kurangi dengan interval dikali dengan selisih antara frekuensi kumulatif sampai kelas median dengan letak median. Hati-hati makna rumus di sini. Jangan mencampur adukkan ya. Saya mohon penjelasan saya ini harap dipahami ya. Saya tahu ini jam-jam kritis, artinya bisa jam tidur, bisa jadi jam buat laporan praktikum. Tapi saya mau fokus Anda ke sini, karena ini yang akan keluar nanti di ujian seperti ini. Jadi kalau Anda tidak paham di sini, kamu rugi. Ingat, persentase nilai UTS Anda dengan UAS Anda 50-50. Artinya kalau Anda UTS gagal, ya UAS Anda, walaupun UAS Anda tinggi, gagal juga hasil akhirnya. Oke. Contohnya di sini. Kebetulan bisa kita lihat di sini kelas mediannya ternyata terletak di interval kelas kedua. Seharusnya kan di antara, Bu. Artinya di tengah-tengah. Belum tentu. Kan tadi sesuai dengan ucapan saya, median ini bisa jadi posisinya dia berada di sepertiga. Artinya dia berada di nilai yang paling banyak muncul. Kemudian di sini frekuensi yang paling banyak muncul itu di posisi kelas interval kedua. Jadi nilai mediannya ada di sini. Nah, jadi ini kelas interval kelasnya, ini frekuensinya, ini frekuensi kumulatifnya yang kita lihat di sini. Jadi kalau ditanya interval I-nya kan ada 8 ini bedanya, selisih 16 sama 8. Kalau kita cari letak mediannya itu banyaknya tadi kan 50. 50 ya. Kita ketahui dari frekuensinya. Dibagi dengan 2 dapatnya 25. Jadi letak mediannya di posisi ke-25. Data ke-25. Data ke-25 ini terletak di mana? Dari sini, kelas keberapa? Data ke-25 terletak di kelas antara 24 dengan 31. Nih. Jadi carilah tepi batas kelas mediannya. Jadi ini kan di sini kan kelas mediannya, berarti kalau tepi batas kelasnya kita kurangi dengan 0,5 jadi 23,5. Di sini tambahkan dengan tepi batas atasnya itu kita tambahkan dengan 0,5 31,5. Untuk mencari frekuensi mediannya itu sendiri, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 10. Ya, ini 10. Nah, ini 10. Frekuensi kumulatif setelah kelas median itu sampai kelas median. Sampai kelas median ini ada 27 ya. Ini frekuensi kumulatif di kelas median. Ini yang sebelum kelas median, ini yang di kelas median. Kita cari dulu ini nilai S-nya.
Untuk mencari mediannya tinggal Anda inputkan semuanya. Jadi 23,5 tadi kan berdasarkan tepi batas kelas bawah sebelum median ya, ditambah dengan intervalnya itu 8, terus 15/17. Nah, 15/17 ini, 15/17 ini di posisi ini. Ini frekuensi kelasnya. Ini yang 15 ini hasil dari selisih tadi ya. Jadi 15 ini hasil tadi selisih dari persamaan ini tadi kan selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Yang 15 ini. Terus yang untuk batas atas kelas ini. Nah, ditanya mediannya berapa besar nilainya median, nah, dipakai ini. Paham lah ya, saya rasa hal-hal seperti ini jangan Anda merasa ribet ya, atau merasa susah, enggak, ini hal yang gampang ini. Bagaimana dengan kuartil? Kuartil sama seperti tadi juga, ini tepi batas bawah kelas kuartil, kita yang keberapa gitu ya, tergantung permintaan kuartilnya. Kelas kuartilnya yang keberapa, sama juga dengan untuk tepi batas kelas atas kuartil masih sama dengan mediannya. Caranya kalau ditanya kuartil, misalnya kalau soal dia minta tentukan kuartil ketiga, kalau soal menanyakan tentukan kuartil ketiga, caranya cari dulu kuartil ketiga itu 3 Q ya, Q N artinya 3 dikali N, 3 kali 50, datanya dari 50 bagi 4, kan kuartil kan bagian 4, 37,5, 37,5 ya. Data ke 37,5 itu antara data ke 37,5 tetap antara 40 kurang 47. Sehingga kuartil ketiga adalah 40 kurang 47 itu 39,5. Jadi posisinya di sini. Jadi datanya ke 37,5. Tepi batas atasnya adalah 47,5. Ini tepi batas bawahnya dan ini tepi batas atasnya. Bagaimana dengan frekuensi kuartil ketiga dengan 10? Ini frekuensi kumulatif ya, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga dan 34. Frekuensi kumulatif sampai kelas kuartil ketiga itu 44. Ya, ini lihat di frekuensi kumulatifnya. Nanti cari S-nya berapa ya. Terus untuk kuartil ketiga sendiri ini begitu juga dengan desil, sama, cuma ini rumusnya dikali N sampai persentil masih sama, cuma beda rumus letaknya. Tadi kan rumus letak untuk grup data ini kali N bagi 100, yang ini untuk desilnya dikali N bagi 10, untuk kuartilnya untuk kuartilnya sendiri itu Q kali N bagi 4. Sedangkan untuk mediannya sama dengan N dibagi 2. Ini penting dulu, letaknya itu yang kita cari dulu, letaknya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo kelas. Jadi tadi itu kita mencari letaknya dulu, baru kita tentukan nilainya berapa. Nilai median ke berapa, nilai kuartil desil ke berapa, kuartil ke berapa, dan persentil ke berapa. Ada pertanyaan sampai di sini?
Dari saya nggak ada. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Sekarang saya tanya, yang Anda mengatakan tidak ada pertanyaan, berarti Anda paham dong dengan penjelasan hari ini? Paham, Bu. Paham ya? Yang lain bagaimana? Paham, Ibu. Paham lah ya, karena kan sudah tugas sebelumnya ya, tugas catatannya. Jadi tugas Anda yang kemarin lengkapi ya. Tugas Anda yang kemarin lengkapi sampai tugas yang itu, bukan tugas meringkas ya, tapi tugas yang data yang banyak itu, yang 100 data itu yang saya bagi untuk NIM ganjil dan NIM genap, selesaikan sampai tahap ini, tahap persentil. Bu, bagaimana penentuan persentil keberapa? Kuartil keberapa, desa keberapa? Sesuai ini aja. Tadi kan kalau kuartil kan dia bagi 4, berarti posisi yang seperempat bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Persentil bagi per 10. Terus persentil dibagi per 100. Kalau kebanyakan Bu, untuk segitu nilainya, ya terserah Anda berapa, yang posisi keberapa Anda mau. Yang penting minimal 5 lah ya. Untuk yang kalau untuk kuartil, Ibu minta Q-nya itu 5 deh. Desil 5 juga. Persentil 5 juga letaknya itu ya. Yang penting 5. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah selesai untuk tabel distribusi yang sebanyak itu, komplit ya, komplit banget gitu. Sudah selesai sampai di sini. Ini 1-2 orang tadi ya yang mengatakan paham. Saya nggak tahu yang lainnya. Sementara mahasiswa saya ini ada tadi hasil jepretan saya ya. Artinya hasil di awal saya sudah mulai join itu sudah saya ambil screenshotnya. Ada sekitar 33 orang ya, 33 orang yang saya anggap hadir, ya 33 orang yang saya anggap hadir. Jadi kalau ada yang baru masuk, yang hanya melapor ke saya tadi siapa ini? Japarista, Anda mengandalkan jaringan apa di sini sampai lampu mati? Apakah WiFi atau tethering data di Pakai handphone? data, Ibu. Pakai data di handphone? Android, Bu. Ya, handphone kan? Ya. Handphone Anda tadi pagi mati sampai sore siang ini? Ini baru nyala, Ibu. Bukan, maksud saya, handphone Anda mati kah karena sehingga Anda tidak bisa join, baru jam 2 join? Tidak mati, Bu, jaringan. Iya, maksud saya jaringannya itu, kan jaringannya itu apakah menyeluruh di tempat posisi Anda berada? Di posisi saya, Bu. Iya, maksudnya saya, kamu tadi yang menyebutkan saya, apakah kamu mengandalkan WiFi ID atau tethering kamu? Pakai jaringan data, Bu, nggak pakai WiFi. Kalau jaringan data, apa urusannya dengan lampu mati? Dia menyeluruh, Bu, jaringannya, Bu. Kalau mati jaringan itu mati juga lampunya, Bu. Terpengaruh, Bu. Saya tanya sekarang, kamu hanya memakai tetheringnya kamu. Kalau lampu mati, apa urusannya? Kan masih bisa pakai. Kan yang penting HP kamu yang hidup. Hidup, Bu. Nah, terus kenapa? Apa urusannya dengan lampu mati? Kecuali kamu pakai WiFi ID seperti IndiHome.
matilah semua ya. Ini yang kamu mengatakan mati ini apa? Kalau kamu pakai Android, berarti HP kamu hidup. Kalau HP kamu hidup, kan bisa kamu join seharusnya dari tadi. Alasan apa lagi kalau joinnya telat? Tadi saya tidak telat, Ibu. Tadi kan saya join pertama, Bu. Kan saya buat jaringan ke 4G, tiba-tiba ke H+, Bu. Jadi keluar sendiri dari Teams. Jadi saya masuk lagi, Bu. Oke. Tapi kalau kamu di sini bicara kaitannya dengan lampu mati, saya jadi bingung. Kalau handphone kamu hidup, lampunya mati apa urusannya? Kalau handphone kamu hidup, berarti kamu mengandalkan pakai data di handphone kamu. Seharusnya kan tidak masalah untuk join gitu. Iya kan? Ya, Bu. Kecuali kamu mengandalkan WiFi ID atau IndiHome. Kalau mati padam listrik, ya itu bisa itu total otomatis padam juga. Nggak bisa digunakan. Kalau dari Android nggak ada urusannya. Makanya saya tanya, apakah jaringan kamu keseluruhan daerah kamu berada total matinya? Kamu ini di mana sekarang? Di Jakarta? Lagi di kampung. Di kampung. Berarti jaringan kamu mati total keseluruhannya. Tadi pas lampu padam. Iya, Bu. Oke. Kamu di kampungnya di mana? Japarista atau di Cikampek, Bu. Cikampek? Enggak Cikampek, Bu. Cikampak. Di mana itu? Di Medan, Bu. Daerah Medan. Medan. Pelosok, Bu. Oh, pelosok ya. Oke. Kamu tadi yang telat ya jam 2 ya kamu baru masuk ya. Iya, Bu, gara-gara jaringan. Izin, Bu. Maaf, Bu. Tadi hasil pinsu saya ya itu ada 33 orang ya, 33 orang. Bu, izin, Bu. Halo, masuk. Iya. Ada apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Fauzan, NIM 2020-11-237. Ya. Maaf, Bu, tadi saya baru bisa masuk jam 2.10 karena mati lampu. Jaringannya juga nggak tersambung. Mati lampu? Ya, jaringannya juga nggak tersambung. Pakai apa kamu? Pakai handphone? Pakai WiFi, Bu. Pakai komputer. Oh, WiFi. Oke, tadi seharusnya izinnya ngomong masuk ya. Ini tadi cuma yang izin cuma si Japarista yang langsung ke Teams. Kamu nggak ada ngomong, barusan ngomong tadi setelah saya bicara. Saya screenshot cuma 33 orang. Ya, lain kali kan sudah saya sampaikan di awal kuliah. Ini sudah perkuliahan keberapa? Ke-6 ya. Kalau memang saya nggak mau ada kebohongan ya, kalau memang Anda terlambat, ya risiko hadir boleh, tapi absen apa? Jangan hanya mengadakan absen di sini. Bagi saya, penjelasan dari dosen itu yang penting. Kalau Anda cuma mengadakan absen, percuma saja. Isi kepala kemana-mana, cuma mengadakan absen, buat apa Anda join? Mending nggak usah join gitu. Oke, berarti tadi 33, 2 orang. Di sini ada 36. Berarti 1 yang alfa ya. Japarista sama tadi siapa? Muhammad apa? Muhammad Restu Fauzan. Bentar ya, saya lihat dulu. Anda Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Oke, berarti 35 orang ya. Oke. Bagi yang baru melapor setelah ini, nggak ada lagi ya, nggak ada kaitannya, nggak ada urusan dengan saya. Karena
Saya sudah kasih lengk waktu 1:30 baru masuk. Ada lagi setengah jam saya sudah mengajar. Ada juga yang baru masuk gitu ya. Baru melapor sekarang nggak ada gunanya. Oke, saya absen berdasarkan ini aja ya. Kecuali tambah tua tadi sama si Muhammad Arif Fauzan ya. Oke, saya absen berdasarkan ini aja. Silahkan on kamera bagi namanya yang saya panggil. Bagi nama yang saya panggil silahkan on kamera. Oke. Pemanggilan 1 kali ya, 1 kali pemanggilan yang hanya tampak di kamera, yaitu dari tolong dipasang kupingnya semua baik-baik. Saya nggak mau berulang-ulang manggil Anda. 1 kali pemanggilan dari kepala sampai setengah badan posisi kamera Anda. Jadi Anda bisa lihat kan dari cara Anda megang handphone ataupun dari laptop Anda. Kalau mengulang-ulang itu Anda sudah mahasiswa. Kalau saya ngulang-ulang terus, ini sudah keterlaluan namanya. Kalau mahasiswa itu biasanya kreatif, aktif, mandiri gitu. Kalau bergantung itu bukan mahasiswa. Kalau bergantung itu kembali aja ke sekolah ke TK ya. Kalau anak TK ya bergantung dia. Tapi kalau mahasiswa itu sudah mandiri. Nggak harus dipapah gitu. Oke, ini kelas F ya. Kelas F hari ini pertemuan ke-6. Oke. Saya absen berdasarkan tadi 33 ditambah 2 orang tadi 35 ya. Oke, Ahdan Ahmad Mahfud. Ya, terima kasih Ahdan. Ali Yahya. Hadir, Bu. Mana tampilannya Ali Yahya? Nggak kelihatan sama Ibu tampilannya. Sudah, Bu. Sepertinya ini coba saya tukar mode bersama ya, jadi biar kelihatan. Ini aja, angkat tangan aja ya, angkat tangan aja biar di belakang, Bu. Oke. Anesesta. Bu. Oke, Antonius. Hadir, Bu. Oke. Asasmi. Hadir, Bu. Mana? Angkat tangan deh. Ini nggak kelihatan tadi mode bersama nih saya. Oke. Asrefki. Hadir, Bu. Oke. Bidara. Hadir, Bu. Oke. Dwitara Sinta. Hadir, Bu. Gimana kamunya? Nggak kelihatan saya. Ini, Bu. Angkat tangannya deh, agak tinggi angkat tangannya. Tolong tangannya tolong diacungkan, diangkat. Hadir, Bu. Ini udah tangan, Bu. Oke. Ya.
Lanjut ke Eliezer. Hadir, Bu. Oke. Lanjut ke Fajar Faizin. Hadir, Bu. Fauzi Nur Rabbani. Hadir, Bu. Mana Fauzi? Oke. From RLA Manurung. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Lanjut ke Gina Amalia Firdaus. Hadir, Bu. Gusrul Tambunan. Hadir, Bu. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Bu. Mana kamu? Yang mana? Ini, Bu. Oke. Kevin Arianto. Hadir, Bu. Oke, lanjut ke M. Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Mana? Oke. Mangalatua Simatupang. Hadir, Bu. Oke. Miftahul Akmal. Hadir, Bu. Yang mana? Angkat tangan kamu, Dek. Ini, Bu. Udah, Bu. Nggak kelihatan tampilannya? Oke. Udah. Lanjut ke Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Naufal Firabani. Makasih, Bu. Oke. Nadila Tuharea. Oke. Putri Prasetya. Restri Rahmaningtyas. Hadir, Ibu. Mana? Oke. Rizky Ramadhani. Hadir, Bu. Ibu. Rizky mana? Rizky Ramadhani. Hadir, Bu. Mana? Hai, Bu. Angkat tangan. Oke. Rumania Adelia. Hadir, Ibu. Safina Maulida. Safina, ada? Ada Safina? Nggak ada ya? Safina ada kah? Hadir, Ibu. Mana? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Oke, perangkatnya jangan diaktifkan ya. Jadi saya panggil-panggil ada nggak? Rizky, Safina sudah. Tarisa Amalia Pratiwi. Ada Tarisa? Hadir, Bu. Tolong ya, cepat respon. Kalau saya panggil satu kali, itu langsung respon ya. Tapi nggak Wildan Bagas Pratama. Hadir, Bu. Angkat tangan Anda, Dek. Gak kelihatan saya di sini. Terus Yeheskel Tandiopang. Hadir, Bu. Oke. Yusuf Malik Harjo. Hadir, Bu. Zaidan Silmi Lubis. Suaranya mana? Hadir, Bu. Oke. Japarista Tambatua Damani. Oke. Terakhir tadi siapa tadi? Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Oke, Muhammad Restu Fauzan. Oke. Hanya itu yang saya anggap hadir ya, karena itu tadi yang memberikan pelaporan barusan dengan saya. Artinya tadi sebenarnya saya lebih mengakui Japarista karena Japarista chat tim ke saya.
Anda baru setelah saya komplain baru bicara gitu. Oke, hanya itu yang bisa saya akui. Selebihnya saya nggak alfa, risiko. Kan dari awal perkuliahan sudah saya sampaikan bahwa kalau Anda terlambat izin masuk, cek di tim. Bukan Anda diam sekelas ini ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Lanjutkan penyelesaian tugasnya sampai materi hari ini ya. Lihat analisa Anda itu Masuk, Bu. datanya per kelompok atau tidak gitu ya. Dilihat kemarin dari tugas yang Anda diberikan, kan tugas terakhir kan itu masih belum sampai persentil ya, tolong dikerjakan sampai persentil. Misalnya Anda bagi ke berapa gitu, artinya sesuai dengan arti masing-masing apa itu tadi kuartil, desil dan persentil ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai ketemu minggu depan. Semoga Anda semua sehat selalu. Saya akhiri perkuliahan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.